Hai semua, hari ini gua mau review novel berjudul Sesat karya Midori Naomi, penulis yang sebelumnya dikenal lewat novel Passion. Sebelum mulai, satu catatan, semua tempat, tokoh dan kepercayaan dalam novel ini sepenuhnya fiksi. Jadi semua yang gua bahas ada dalam kerangka cerita, bukan pandangan gua soal agama atau keyakinan manapun. Menurut gua, inti konflik novel ini sudah mulai terlihat dari covernya. Ada seorang gadis yang mulutnya dijahit dengan benang, sementara dua tangan di atasnya mengendalikannya seperti boneka. Matanya satu terbuka, satu tertutup. Ini adalah semiotika yang cukup kuat yang memberi kesan tentang seseorang yang kehilangan suara untuk mempertanyakan apa yang diajarkan kepadanya, tapi masih bisa melihat, namun tidak sepenuhnya berani menentang apa yang dianggap kebenaran. Dan itu nyambung dengan quote dari Gyan Kumar sebagai pembuka novel ini. Faith is belief without evidence, which we blindly pursue as the truth. Lewat quote ini, penulis langsung memperkenalkan dunia yang dibangunnya. Sebuah tempat di mana mempertanyakan sesuatu bisa dianggap sebagai dosa. Dan ini menjadi alat paling ampuh untuk membuat orang tetap patuh. Dan semua itu dibalut atas nama iman. Dengan satu janji, jika Sang Agung berkehendak, apapun yang kau inginkan akan dikabulkan. Novel ini berlatar di Pulau X yang dibagi ke dalam beberapa pos. Dari pos 1 yang dihuni orang-orang kaya sampai pos 5 dan 6 yang menjadi wilayah termiskin. Ini adalah pembagian geografis yang sekaligus jadi gambaran strata sosial. Di tengah semua itu berdiri balai, pusat dari hampir segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat. Cerita berpusat pada Ale, gadis dari pos 3 yang bercita-cita masuk ke balai dan mengabdi pada Pamasa, sosok yang dianggap sebagai perpanjangan tangan Sang Agung. Penulisan dengan sudut pandang orang pertama membuat pembaca bisa merasakan secara langsung apa yang Ali dan Datia pikirkan dan rasakan. Ali diceritakan menggunakan alur linear, sedangkan penceritaan Pamasa Datia ditulis dengan alur yang lebih dinamis. Ini membuat penceritaan lebih berdimensi. Ali mewakili pengikut yang percaya pada sistem, sedangkan Datia mewakili pemimpin yang berada di dalamnya, dengan tujuan dan kepentingannya sendiri. Lewat dua sudut pandang ini, penulis membangun kontras yang kuat. Di satu sisi kepatuhan yang tulus, di sisi lain ambisi yang tersembunyi. Secara struktur, novel ini berjalan dalam dua babak. Babak pertama membangun fondasi dunia, kepercayaan, dan aturan yang membentuk kehidupan di Pulau X. Babak kedua mulai mengguncang semua itu, perlahan membuka apa yang sebenarnya terjadi di balik balai. Dan semakin jauh cerita bergerak, novel ini memperlihatkan sisi paling gelap dari manusia. Bukan lewat makhluk mengerikan, tapi lewat orang-orang biasa yang memilih mengabaikan nurani mereka demi ambisi dan kekuasaan. Orang-orang yang berkuasa punya alasan kuat untuk membenarkan tindakan yang seharusnya tidak bisa dibenarkan. Disinilah pesan novel ini paling terasa. Pada akhirnya, novel ini tidak benar-benar menyerang kepercayaan. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apakah yang selama ini kita ikuti adalah keyakinan yang tulus atau ketakutan yang sudah terlanjur kita sebut sebagai iman? Dan pertanyaan itu menurut gua tidak punya jawaban yang mudah.